Kita tidak mungkin masuk ke dalam suatu rumah kecuali kita melalui pintu-pintunya. Dan orang yang masuk ke rumah tanpa melalui pintunya, kita bisa sebut dia sebagai pencuri. Jangan sampai kita menjadi pencuri di dalam agama kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa tabi'in bi sanna yaumuddin. Wa la jami muassasin Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Rasulullah, Kiai Haji Bisi Samsuri, Wajib Muassasin Nusantara wa Indonesia rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Qanun Asasinya, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari menyampaikan, fa ya ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaati ahli madzhabil a'immatil arba'ati antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bitisali sanadi ilaikum tanzuruna amman ta'khuduna dinakum fa antum khazainuha fa antum khazanatuha wa abwabuha wa la tutul buyuta illa min abwabiha faman ataha min ghairi abwabiha summiya sariqa. Wahai para ulama dan para penghulu orang-orang bertakwa dari golongan ahli sunnah wal jamaah, dari para pengamal madhab imam yang empat, kalian benar-benar telah mengambil ilmu dari ulama sebelumnya, dan ulama sebelumnya telah mengambilnya dari ulama yang sebelum mereka, dengan persambungan mata rantai sanad yang sampai kepada kalian. Dan perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka kalian adalah penjaga dan juga pintu-pintu dari ilmu-ilmu ulama sebelumnya. Dan tidaklah memasuki suatu rumah kecuali melalui pintunya. Barang siapa yang memasuki rumah dari selain pintunya, maka dia dinamakan pencuri. Di dalam kalimat ini, beliau menegaskan bahwasanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama sangat bersandaran sekali dengan sanadul muttasilah ataupun sandaran yang sambung menyambung sampai Rasulullah. Karena bagaimanapun juga mengenai sanad ini adalah sebuah keharusan dan menjadi bagian daripada agama tersebut. Karena kalau kita pahami dari tentang sanad, sanad di sini tidak hanya berbentuk sebuah tulisan di atas kertas, nama-nama guru yang sampai kepada Rasulullah. Lebih daripada itu adalah bagaimana ahwalnya atau perilaku para pendahulu kita, pengamalan dari ilmu para pendahulu kita, bagaimana beliau-beliau itu keteladanannya di dalam mengamalkan agamanya. Ini adalah bagian daripada sanad yang kita termasuk orang yang diwarisinya. Oleh karenanya sudah selayaknya bagi kita sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang berlandaskan 4 madhab, yang berakidahkan Asy'ariyah dan Maturidi, yang berlandaskan Asy'ari dan Maturidi, yang bertasawuf dengan Imamul Junaid wa Imamul Ghazali, berlandaskan itu semua beserta dengan para pengikut yang mengikuti dan menapaki jalan-jalannya sesuai dengan apa yang telah dilalui oleh para ulama sebelumnya. Ini sebagai bukti bahwasanya keberlangsungan Jam'iyah ini
tidak akan pernah lepas daripada persambungan sanad, baik itu sanad jasmani ataupun sanad rohani. Karena bagaimanapun juga, agar kita itu mengetahui eksistensi daripada perwujudan agama Islam sebagai rahmatil alamin, tentu kita itu perlu adanya percontohan yang baik, perlu kita adanya teladan yang baik yang menjadikan kita termotivasi untuk dapat mengikuti gerakan dan perjalanan hidup mereka. Kita mengetahui bahwasanya di dalam tradisi ulama terdahulu tidak hanya kita mewarisi daripada tradisi keilmuan, tapi juga tradisi pemikiran beliau, tradisi pergerakannya, tradisi pergaulannya, yang di dalam kehidupan kita ada 4 hal yang perlu kita junjung, yang perlu kita padukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana hubungan kita secara religiusnya, bagaimana hubungan kita secara humanismenya, bagaimana hubungan kita dengan nasionalismenya. 3 hal itu merupakan komponen yang harus menjadi landasan dan irama instrumen di dalam pergerakan Nahdlatul Ulama. Karena kita pahami bahwasanya NU ini ternyata tidak hanya gerakan moral saja, tapi juga diawali dengan gerakan kemerdekaan. Tidak hanya kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing, tapi juga merdeka menjadi seorang hamba yang menyembah Tuhannya. Merdeka menjadi manusia yang bisa berperadaban. Merdeka menjadi warga negara yang memiliki bangsa dan wilayah. Merdeka menjadi orang yang meyakini tentang Tuhannya. Tidak hanya kemerdekaan yang berkaitan tentang penjajahan bangsa lain, tapi ada yang lebih berat daripada kemerdekaan itu semua. Bagaimana kita merdeka menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW di dalam menjalani syariatnya. Merdeka menjadi umatnya Nabi dengan menjalani sunnahnya. Merdeka menjadi santri-santrinya para kiai dengan menjalani keilmuan dan pengamalannya. Merdeka menjadi orang Indonesia dengan tetap menjaga keindonesiaan kita. Jangan sampai kita tidak mengenal 3 dasar yang telah dicetuskan oleh pendiri Jam'iyah ini. Karena kita pahami tidak ada, bahkan mungkin sampai kapan juga tidak ada sebuah Jam'iyah yang tidak hanya gerakannya itu bukan hanya gerakan moral, bukan hanya gerakan spiritual, tapi juga gerakan kemanusiaan, gerakan kebangsaan, gerakan ketuhanan, gerakan kemanusiaan. Dan itu semuanya terkumpul di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka oleh karenanya banggalah kita menjadi santri-santrinya beliau. Karena bagaimanapun peradaban Indonesia ini terus akan kita jaga dengan berlandaskan dan bersandarkan kepada teladan dan perilaku serta budi pekerti yang telah dicontohkan dan juga ditapaki jalannya oleh para pendahulu kita. Kemerdekaan Indonesia adalah bentuk daripada cita-cita besar dari para kiai kita. Ada yang lebih besar daripada itu. Bagaimana kita merdeka menjadi seorang hamba. Bagaimana kita merdeka menjadi orang yang beragama. Bagaimana kita merdeka menjadi seorang manusia. Dan bagaimana kita merdeka menjadi warga negara. Sebagaimana di dalam kalimat yang lain, para ulama yang dikhitobi atau yang menjadi fokus pembicaraan, ulama-ulama itu adalah orang-orang yang menjadi perbendaharaannya keilmuan,
perbendaharaannya pengamalan dari ilmu. Karena kita tidak mungkin masuk dalam suatu agama. Dalam diibaratkan di sini adalah rumah. Kita tidak mungkin masuk ke dalam suatu rumah kecuali kita melalui pintu-pintunya. Dan orang yang masuk ke rumah tanpa melalui pintunya, kita bisa sebut dia sebagai pencuri. Jangan sampai kita menjadi pencuri di dalam agama kita sendiri. Yang meyakini dan menjalankan agama ini hanya menuruti asumsinya, hanya menuruti prasangka dan praduganya, hanya mengikuti tanpa ada dasar di dalam keyakinan dan pemikiran. Apapun yang tidak memiliki dasar itu akan menjadi suatu masalah di kemudian hari. Apapun yang ada dasarnya tapi tidak terjaga akan menjadi pondasi yang tersia-siakan. Oleh karenanya kita sebagai Nahdliyin sudah sepantasnya kita di dalam menjadi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tetap bisa memadukan semangat religi keagamaan, semangat humanisme kemanusiaan, semangat nasionalisme kebangsaan ini menjadi nyawa dan darah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadikan cita-cita ini adalah motivasi dan juga semangat kita di dalam ber-Indonesia dan ber-NU. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.